Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha al-ayah. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu mintalah kamu sekalian kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Sampai pada asma Allah yang ke-36, Asy-Syakur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima, yang maha menerima syukur. Syukur itu pujian atas kebaikan. Karena itu orang-orang yang bersyukur adalah dia memuji atas kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan kepada dirinya, atau kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain sehingga patut untuk dimunculkan. Maka syukur itu bisa diartikan menampakkan sesuatu ke permukaan. Lain dengan lawan dari syukur itu adalah kufur. Kufur itu menutupi. Jadi menutupi tentang, karena itu orang-orang yang kufur adalah dia telah menutup dirinya dari keagungan dan kebesaran Allah, sehingga tidak ada rasa keimanan kepada Allah. Dia telah menutup diri tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Beda dengan syukur adalah menampakkan tentang kebaikan-kebaikan, tentang segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan kemurahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syakur ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an 10 kali. Allah bersifat syakur karena dialah yang mengembangkan walau sedikit dari amalan hamba-hambanya, dan Allah yang melipat gandakan pahala bagi mereka orang-orang yang telah melakukan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memaklumatkan, wa itta'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, begitu Allah Subhanahu wa taala, Allah telah permaklumkan kepada semua pihak bahwa siapa saja yang jika mereka mendapatkan kenikmatan kemudian dia mensyukuri atas kenikmatan, atas anugerah Allah itu, maka Allah akan menambahkan kenikmatan dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Wala in kafartum, dan jika sekiranya mereka mengingkari atas anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kelihatannya syukur ini akan berakibat suatu hal yang sangat positif bagi seseorang, dan lawannya kufur itu akan menimbulkan masalah bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Karena itu kenapa masih harus ditampakkan, kenapa harus segera disyukuri? Karena suatu saat Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka segala kenikmatan yang Allah berikan itu hendaknya engkau memang tampakkan.
kalau seneng, kalau mendapatkan karunia, kenikmatan, maka ya habarkan kepada sesamanya. Karena seringkali sebagian di masyarakat ini kalau susah diceritakan, kalau senang diam-diam saja gitu. Jadi justru mestinya, makanya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan apa kita syukuri. Maka apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang dikit-dikit kita syukuran, yuk syukuran, mau bangun rumah syukuran, setelah selesai pembangunan rumah syukuran lagi, anak mendapatkan pendidikan syukuran, pokoknya begitu banyak, kelahiran syukuran lagi. Jadi begitu banyak. Kenapa? Karena memang dengan rasa syukur itu justru akan menjadikan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinilah maka Allah Subhanahu wa taala yang maha menerima syukur itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sekalipun sedikit amalan bagi hambanya, itu akan dilipat gandakan. Dan bahkan bukan dilipat gandakan kebaikannya saja, tapi juga dilipat gandakan balasannya. Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran perumpamaan orang-orang yang menunjukkan rasa syukur. Nah, syukur itu sebagaimana sudah kita ketahui bahwa setelah kita syukur itu juga bisa berarti berbagi, melakukan kebaikan-kebaikan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka berbagi kepada sesamanya. Itu adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya. Maka ketika seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka diibaratkan oleh Allah seperti sebuah biji yang ditanam menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu berisi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan dari 100 biji itu Allah melipat gandakan lagi bagi siapa saja yang dikehendaki, maka dia bisa melakukan hal semacam itu. Allah maha luas karunia dan Allah juga maha mengetahui. Jadi ibarat seseorang itu menanam padi. Menanam padi itu 1 biji, nanti akan tumbuh. Setelah tumbuh itu nanti beranak. Setelah beranak, nanti akan kemudian setelah tumbuh nanti akan berbuah. Ketika berbuah 1 biji tadi, maka setiap tangkai itu bukan berisi 1, tapi Allah melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, maka asma Allah, sifat dan af'al Allah asy-syakur ini yang menjadikan seseorang hamba itu sekalipun amalannya masih kategori sedikit, tapi Allah akan lipat gandakan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita nggak seberapa, tapi karena Allah itu asy-syakur yang maha melipat gandakan tentang kebaikan seseorang,
Setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan. Minimal kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Man jaa bil hasanah falau asyru amsaliyah. Siapa yang melakukan satu kebajikan, satu kebaikan untuk orang lain, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Kita melaksanakan sholat berjamaah, Allah melipat gandakan. Karena sholat jamaah itu sedang berbagi kepada yang lain. Ketika kita sholat sendiri, maka kita hanya mendapatkan satu. Tapi ketika kita mau berbagi untuk orang lain, yuk kita melaksanakan. Maka hakikatnya kita sedang berbagi kebaikan. Mau kita rela untuk mau berjamaah, itu berarti kita memang. Nah, disitulah maka Allah sangat menghargai, Allah sangat memuliakan bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat. Imam Al-Ghazali dalam penjelasannya tentang Asy-Syakur, dialah Allah yang memberikan balasan terhadap pelaku kebaikan dengan balasan yang banyak. Dialah yang menganugerahkan kenikmatan yang tidak terbatas. Maka siapa saja yang membalas kebaikan dengan dilipat gandakan, maka dia dinamai, dia dikategorikan telah mensyukuri kebaikan. Jadi setiap kebaikan, maka kalau dalam kehidupan kita ini yang ada adalah rasa syukur, maka yang ada adalah ketika orang itu mendapatkan kebaikan, maka dia pasti akan membalas dengan kebaikan yang lebih. Maka jika datang kepadamu satu kebaikan, maka hendaknya engkau membalas dengan kebaikan. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau orang memberi salam, Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Harus dilebihkan. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah senyum. Gitu kan. Nah, kalau dia mengucapkan salam tambah senyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil senyum, bawain kue, Pak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa ahsan minha au mithliha. Setidaknya kalau kau nggak bisa melebihkan, dia yang sepadan, gitu. Nah, jadi bagaimana Rasulullah menggambarkan, diibaratkan ya sebuah salam itu, maka seseorang sudah mendapatkan. Bagaimana tidak? Mudah-mudahan salam kebaikan untuk kamu, Assalamualaikum. Nah, terus dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mudah-mudahan kau juga mendapatkan keselamatan, kebaikan dan rahmat. Tambah lagi dan seterusnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Maka siapa saja yang memuji tentang hal-hal yang kebaikan, maka dia juga dinamai, dia telah mensyukuri nikmat. Maka orang yang mensyukuri nikmat itu adalah dia orang-orang yang senantiasa menggunakan potensi dirinya untuk melakukan kebaikan dan selalu berpandangan yang pokoknya baik. Allah itu akan melipatkan, akan kebaikan di mata Allah itu akan dilipatkan. Nah, kalau kita kebaikan itu, dia kebaikan ke saya seberapa, udah dibalas itu. Padahal wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsanu minha aw rudduha. Kalau ada kebaikan yang datang kepadamu, maka hendaknya kau balas yang lebih baik. Aw mithli, kalau nggak bisa ya udah sepadan. Namun qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang-orang yang bisa menghargai kebaikan. Sedikit sekali orang-orang yang dari hambaku yang bersyukur itu sedikit.
Sampai Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran itu hanya sedikit, qalilan, hanya sedikit yang mensyukuri. Karena memang ya tidak mudah. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana mengajarkan kita tentang berbagai kenikmatan itu bagi Allah. Gak usah engkau hitung kenikmatan dari Allah. Karena wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau sekiranya akan menghitung karunia Allah itu, kamu gak akan bisa. Maka diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha syakur, maha menerima syukur bagi hambanya. Dan Allah maha mengetahui seberapa kesungguhan dia untuk melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika seseorang sudah sampai pada usia tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengajarkan kalau idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, jika kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, yaitu usia 40 tahun, 40 sana, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayat. Jadi jika kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, yaitu usia 40 tahun, maka hendaknya kau minta kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat. Karena Allah itu asyakur. Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan, dan Allah juga akan menerima rasa syukur itu dengan balasan yang berlipat ganda. Maka jangan sampai ya terlewatkan. Ada tawaran dari Allah, kemurahan, ada pelipat gandaan yang akan diberikan oleh Allah, maka jangan sampai. Kenapa? Orang yang sampai diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu sampai pada penyebutan usia 40 tahun. Ya, karena diharapkan dia sudah matang. Orang yang umurnya 40 tahun dianggap oleh Allah itu ya sudah matang lah, sudah banyak makan garamnya kehidupan ini. Sudah tahu bagaimana kalau begini akibatnya begini, melakukan ini nanti dampaknya begini, dia sudah tahu. Sudah banyak makan asam garamnya, ya, manis pahitnya tentang kehidupan. Maka hendaknya dia menjadi orang yang syukur. Jangan sampai Allah yang asyakur, yang maha menerima syukur itu sampai dilewatkan begitu saja. Maka usia 40 usia penentuan. Kalau dia semakin baik, dia akan nampak. Kalau Rasulullah, dia menjadi ahli surga itu tanda-tandanya 40 tahun sudah semakin baik, semakin baik. Kok 40 tahun semakin tidak baik? Nah, ini ada tanda-tanda. Tanda-tanda ini penduduk neraka ini. Jadi karena itu maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengajarkan berdoalah. Untuk bisa bersyukur saja berdoalah, minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, jadikan kami, doronglah kami jadi orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Dan juga kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kalaupun dia masih merasa kurang terdorong atas karunia nikmat yang dirasakan, maka coba engkau juga ingat kepada kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua. Wa an a'malan sholihan tarda, dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang
rasa syukur itu akhirnya menjadi kalau beramal soleh itu yang kau ridhoi. Karena yang apapun yang terjadi ini adalah karunia dari Allah. Jangan sampai sudah umur 40 tahun belum ada syukurnya, yang adanya gerutu ini apa yang ada itu hanya dia tidak mampu melihat kenikmatan dari Allah. Maka Allah asyakur, di mana Allah yang akan menerima. Allah hamparkan keagungan dan kebesarannya di hadapan hambanya. Ayo, engkau bersyukurlah. Padahal kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan kepadamu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadish syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Tapi wa qalilun min ibadish syakur, hanya sedikit sekali orang-orang yang mensyukuri atas nikmat Allah. Jadi ini isyarat Nabi Daud itu untuk, ya, kau harus berusaha bekerja. I'mal, lakukan apa saja yang kamu lakukan, karena itu bentuk rasa syukur. Mensyukuri Allah berikan kesehatan, mensyukuri Allah berikan kekuatan, mensyukuri Allah kasih kemampuan. Itu bentuk rasa syukur. Tapi sedikit sekali yang dia bekerja itu karena rasa syukur. Orang bekerja motivasinya cari uang. Orang bekerja pada Allah sudah perintahkan dalam surat Saba ayat ke-13 itu. Bentuk rasa syukur. Asyakurnya Allah itu dengan kita menyongsong, dengan kita melakukan. I'malu ala makanatum, apa yang bisa kamu lakukan di mana saja, yang bisa kamu lakukan, lakukan. Karena itu adalah bentuk berarti engkau mensyukuri nikmat. Maka Allah juga menyebutkan, innal ladzina yatluna alkitaba Allahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat ke-29, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, begitu juga mereka yang berinfak secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan dan tabur, mereka mengharap perdagangan yang tidak rugi bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Saba tadi, maka orang-orang yang mau membaca Al-Quran itu karena dia, ya, itu juga bagian dari amal, sholat, infak, dan bekerja. Apa yang bisa dilakukan? Apakah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan? Kalau dia itu yarjuna tijaratan dan tabur, karena dia hanya berharap karena Allah, maka itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala kepada mereka atas bacaan Qur'annya, mendirikan sholatnya, dan dia membantu sesamanya. Maka semuanya Allah akan sempurnakan pahalanya.
Dan Allah wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Syakur. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka satu ayat lagi di mana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu sekalian bertransaksi kepada Allah, meminjamkan segala sesuatu kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu lakum, Allah akan melipat gandakan Allah, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Wallahu syakur, karena Allah itu Maha Syakur, Halim, dan Allah Maha Penyantun. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur memberikan satu gambaran betapa jangan sampai kita sudah melewati umur batas kematangan yang pertama yaitu 40, kematangan yang kedua itu setelah 50, maka terus menjadi orang-orang yang mohon ya Allah jadikan kami untuk bisa menjadi orang yang mensyukuri Engkau yang Maha Syakur. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan.